قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kembali kita berkumpul, bertemu di majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan, majelis yang di dalamnya dicurahkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi hujan, kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, dan ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat yang harusnya terus kita jaga, sebab dengan nikmat ini kita akan terus terjaga di atas kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim, penjelasan ringkas terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada pembahasan tentang orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Baqarah, di mana surat ini menjelaskan 3 golongan manusia. Golongan yang pertama tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Golongan manusia yang kedua adalah golongan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang secara zahir dan batin rusak. Adapun golongan manusia yang ketiga adalah orang-orang munafik yang secara zahir baik tapi batinnya rusak. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan, menampakkan keislaman di hadapan orang-orang yang beriman, tapi mereka menyembunyikan kekufurannya, kebencian mereka terhadap orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masuk pada ayat yang ke-14, masih berkaitan dengan sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un." Dan apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, maka mereka akan mengatakan amanna,
kami beriman sebagaimana kalian beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, pembesar-pembesar kekufuran mereka, qalu inna ma'akum, maka mereka mengatakan kami ini bersama kalian. Innaman nahnu mustahzi'un, adapun kami bersama orang-orang beriman itu cuma sekedar mengolok-olok saja. Dan ini salah satu sifat atau ciri dari ciri-ciri orang munafik. Apa itu? Suka mengolok-olok orang yang beriman. Kita baca penjelasan para ahli tafsir berkaitan dengan ayat yang ke-14 ini, jamaah sekalian. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para ahli tafsir mengatakan wa idzal taqawul mu'minina qalu sadaqna bima tu'minuna bihi. Mereka apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, maka mereka akan mengatakan sadaqna bima tu'minuna bihi, kami juga membenarkan apa yang kalian imani, apa yang dibawa oleh Rasul kalian. Yaquluna dzalika khaufan minal mu'minina. Mereka ucapkan kami ini beriman dan membenarkan apa yang kalian imani yang dibawa oleh Rasul kalian Muhammad. Mereka ucapkan itu karena takut terhadap orang-orang yang beriman. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah perang Badar, maka kaum mukminin menjadi kuat. Maka orang-orang munafik yang asalnya mereka benci dan tidak mau masuk Islam, maka untuk terjaga harta dan darah mereka supaya tidak diperangi oleh Nabi SAW dan orang-orang yang beriman bersama Nabi SAW, maka mereka pun mengucapkan kami membenarkan apa yang kalian imani yang dibawa oleh Rasul kalian. Karena mereka takut dari orang-orang yang beriman. Wa idzan sarafu anil mu'minina ila ru'asaihim munfaridina bihim, apabila mereka kembali, apabila mereka meninggalkan orang-orang yang beriman menuju pembesar-pembesar kekufuran mereka, petinggi-petinggi mereka, orang-orang munafik dan orang-orang kufar, munfaridina bihim, jadi mereka bersendirian dengan petinggi mereka bersama orang-orang yang kufur dengan mereka. Qalu muakkidina tsabatahum ala mutaba'atihim lahum, maka mereka menegaskan tentang kekokohan mereka ya untuk mengikuti petunjuk petinggi-petinggi mereka. Apa mereka katakan? Inna ma'akum ala tariqatikum, kami ini bersama kalian di atas manhaj kalian. Jadi orang-orang munafik itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, memiliki dua wajah. Ya, wajah pertama, wajah yang dihadapkan kepada orang-orang beriman, mereka tampakkan apa? Kebaikan mereka, keislaman mereka. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melakukan apa? Perbaikan. Jadi mereka tampakkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang-orang beriman. Tapi ketika mereka meninggalkan orang-orang beriman, mereka menghadap kepada petinggi-petinggi mereka, ru'asa'uhum, syaitan-syaitan mereka, ya, maka mereka mengatakan kita ini bersama kalian mengikuti cara beragama kalian, manhaj kalian. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Ya, jadi mereka memiliki dua wajah. Yang intinya mereka benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Walakinna nuwafiqul mu'minina zahiran sukhriyatan bihim mustihza'an. Kami ini bersepakat dengan orang-orang yang beriman secara zahir untuk apa? Sukhriyatan,
bihim, untuk mengolok-olok mereka, mencela mereka. Di orang-orang beriman itu orang-orang munafik itu salah satu ciri mereka apa? Suka mengolok-olok orang yang beriman. Jadi mereka ketika melihat ada orang yang beriman yang itu bersedekah dengan jumlah yang banyak, apa mereka katakan sebagai bentuk olok-olok mereka kepada orang-orang yang beriman yang bersedekah? Mereka katakan haula muraun. Orang ini cuman ria saja, bersedekah dengan jumlah yang banyak tapi cuman ria saja. Tapi kalau ada orang-orang yang beriman bersedekah dengan harta yang sedikit sesuai dengan kemampuan mereka, maka mereka katakan Allah itu tidak membutuhkan amalan kalian. Kenapa bersedekah dengan jumlah yang sedikit? Jadi intinya mereka ingin mengolok orang-orang yang beriman. Mereka tidak senang dengan orang-orang yang beriman. Jadi mereka tidak senang dengan Islam ini. Tidak mau Islam itu maju, ya. Makanya kita dapati saat ini dari orang-orang liberal tidak mau melihat Islam itu jaya, tidak mau mereka, tidak senang mereka. Kalau ada kaum muslimin yang membantu saudara-saudara mereka yang tertindas di negara-negara yang mereka minoritas, maka mereka katakan, kalian itu hanya membantu saja para teroris. Intinya mereka tidak senang dengan Islam dan kaum muslimin, tidak mau Islam itu jaya, Islam itu mulia, ya. Jadi mereka mengolok-olok dan suka mencela kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Allah berfirman di ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tapi Allah akan membalas olok-olokan mereka dan akan membiarkan mereka itu terombang-ambing di dalam kesesatan mereka, di dalam kebingungan. Itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan membalas olok-olokan mereka di dunia dan di akhirat. Bentuk pembalasan Allah kepada mereka di dunia ini, Allah biarkan mereka di dalam kebingungan, di dalam kesesatan, penyimpangan. Bahkan semakin sesat mereka Allah biarkan. Tapi dalam kehidupan akhirat Allah membalas mereka ketika mereka melihat orang-orang beriman dengan cahaya yang mereka dapati. Ya, mereka pun ingin meminta cahaya tersebut, tapi Allah tidak memberikan cahaya itu kepada mereka. Orang-orang munafik Allah biarkan mereka di atas kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak beruntung, ya, maka perniagaan mereka tidak memberikan keuntungan bagi mereka, dan tidaklah mereka mendapatkan hidayah, tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Baik, kita baca apa yang diucapkan atau disebutkan oleh para ahli tafsir di ayat yang ke-15. Para ahli tafsir mengatakan Allahu yastahzi'u bihim fi muqabalati istihza'ihim bil mu'minina jazaan lahum min jinsi amalihim. Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, olok-olokan mereka sebagai bentuk apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman dari olok-olok mereka. Jazaan lahum min jinsi amalihim, itu sebagai bentuk balasan bagi mereka terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sebagaimana di dalam kaidah agama kita, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jadi kalau orang itu berusaha untuk mencari hidayah, mencari petunjuk, maka Allah akan berikan petunjuk tersebut. Allah akan bukakan pintu-pintu menuju hidayah tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mencari kebaikan dengan niat yang betul untuk mencari kebaikan, hidayah, petunjuk, lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Betul-betul kami akan bukakan jalan-jalan kebaikan untuknya, pintu-pintu hidayah untuknya. Antum tahu hadis yang
sering disampaikan oleh guru-guru kita berkaitan dengan 3 orang yang datang di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama, dia mendapati tempat yang kosong di depan. Jadi di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita bermajelis membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang datang. Nah, orang yang pertama, dia lihat tempat yang kosong di depan, dia pun langsung duduk di depan, paling depan dia. Adapun orang yang kedua, dia malu-malu, maka dia pun duduk paling belakang, pas sandar di dinding sambil main HP. Adapun orang yang ketiga, ya, dia lihat majelis Nabi, dia pun pergi berpaling meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi selesai dari majelis beliau menyampaikan nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain, maka Nabi bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang tadi? Adapun orang yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapati tempat yang kosong di depan, maka dia pun bersegera kepada Allah, Allah pun bersegera kepadanya. Dia bersegera untuk mencari kebaikan, maka Allah pun bersegera untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Adapun orang yang kedua, dia malu-malu, dia pun duduk di belakang. Malu-malu dia datang terakhir, terlambat dia, tapi dia pun duduk di depan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah pun malu kepadanya. Dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling pergi meninggalkan majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun berpaling darinya. Lihat, 3 orang ini Allah sikapi sesuai dengan sikap mereka terhadap agama yang mulia ini. Artinya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kalau betul-betul kita ini datang untuk mencari kebaikan, Allah akan berikan kebaikan tersebut. Sebaliknya kalau kedatangan kita di tempat ini cuma sekedar untuk mengisi waktu luang kita, bukan untuk kebaikan, Allah akan membalas pokoknya sesuai dengan niat-niat kita. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa Allah itu membalas perbuatan mereka orang-orang munafik sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Ya, mereka mengolok-olok orang beriman, maka Allah pun akan membalas olok-olokan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Sebab Allah itu pembela untuk orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Jadi jangan khawatir. Itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir dengan makar-makar mereka, makar-makar orang kufar, makar-makar dari orang-orang munafik. Jangan khawatir. Orang-orang yang beriman itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jazaan lahum min jinsi amalihim, sebagai balasan untuk mereka dari jenis perbuatan mereka. Walihada, oleh karena itu, ajra lahum kamal muslimina fid dunya. Oleh karena itu, kata para ahli tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan kepada orang-orang munafik ahkamal muslimina fid dunya, hukum-hukum kaum muslimin di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang munafik yang mereka tidak menampakkan terang-terangan kekufuran, kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, orang-orang munafik ya, yang tidak terang-terangan menampakkan apa? Kekufuran mereka, kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, maka Allah memberlakukan bagi mereka hukum-hukum kaum muslimin dalam kehidupan dunia. Apa maksudnya hukum-hukum kaum muslimin? Kalau mereka mati, disolati, ya, dikafani, kemudian disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin.
mereka menikah bersama kaum muslimin, mereka dapat warisan sebagaimana orang-orang beriman, kaum muslimin dapat warisan. Intinya ahkamul muslimin, hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang beriman itu juga berlaku bagi orang-orang munafik. Tapi ingat ya, munafik yang tidak menampakkan terang-terangan kekufuran dan kebencian dia terhadap Islam. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya bacakan ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Lihat, ucapan tadi yang saya sampaikan ini berdasarkan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa yang beliau katakan? Man kana muzhiran lil islami fa innahu tajri alaihi ahkamul islami dhahirah. Siapa yang menampakkan keislamannya, artinya dia tidak menampakkan kekufuran dia, kebencian dia, fa innahu tajri alaihi ahkamul islami dhahira, maka berlaku pada orang tersebut hukum-hukum Islam yang zahir. Apa saja hukum-hukum Islam yang berlaku pada mereka ini? Minal munakahati wal muwaruthati, ya, dari pernikahan, ya, apalagi warisan, wa taksilihi wa salati alaihi, dimandikan, disolati, wa dafnihi, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, fi maqabiril muslimin, wa nahwi dzalik, dan selainnya. Lakin kata Syekhul Islam, beliau kasih komentar, catatan. Ini yang antum harus ketahui, ya. Lakin akan tetapi man alima minhun nifaqa wa zandaqa fa innahu la yajuzu liman alima dzalika minhu as-shalah alaihi. Kata beliau rahimahullahu taala, siapa yang mengetahui dari orang tersebut an-nifaq, kemunafikannya, wa zandaqa, kezindikannya, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, lakin man alima minhun nifaqa wa zandaqa fa innahu la yajuzu liman alima dzalika minhu shalah alaihi. Siapa yang mengetahui dari orang tersebut, siapa yang mengetahui kemunafikan dari orang tersebut, ya, wa zandaqah, zindik itu sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Zindik itu beda dengan munafik. Kalau munafik dia tampakkan keislaman, dia sembunyikan kekufuran, ya. Kalau zindik dia tampakkan keislamannya dan dia tampakkan pula kebencian dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Zindik ini lebih parah daripada munafik. Jadi kalau sudah jelas ada orang seperti itu, dia tampakkan keislaman dan dia tampakkan pula kekufuran dia, kebencian dia terhadap Islam dan kaum muslimin, kebencian dia terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu liman alima dzalika minhu shalah alaihi. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh baginya untuk mensolati orang tersebut. Wa in kana mudhiran lil Islam, sekalipun dia tampakkan keislamannya, tidak boleh. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa amma fil akhirah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir di dalam kitab ini. Kata mereka, wa amma fil akhirati fayujazihim ala kufrihim wa nifaqihim. Tadi balasan untuk mereka di dunia, adapun balasan bagi mereka dalam kehidupan akhirat, maka Allah akan membalas mereka sesuai dengan kekufuran mereka dan kemunafikan mereka. Wa kadzalika yumhiluhum liyatamadau fi dhalalihim wa tughyanihim fayabqau hairina mutaraddidina. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan
membiarkan mereka di dalam kesesatan dan penyimpangan mereka, sehingga mereka dalam keadaan hairin, mutaraddidin, bingung dan bimbang. Ya, orang-orang munafik. Adapun ayat yang ke-16, ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kata para ahli tafsir, ulaikal munafiquna al-mawsufuna bitilka sifati humul ladzina istabdalul kufra bil iman. Mereka itu adalah orang-orang munafik yang telah disifati dengan sifat-sifat mereka. Apa itu? Mereka mengganti keimanan dengan kekufuran. Mereka sudah diberikan, mereka menukar keimanan, petunjuk itu dengan kekufuran. Fama rabihat tijaratuhum li khasaratihimul imana billah, maka tidak beruntung, maka perniagaan mereka tidak memberikan keberuntungan bagi mereka karena kerugian mereka ya terhadap apa yang mereka miliki dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu muhtadina ilal haq, maka mereka pun tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Jadi jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, mereka ini ciri-ciri dari orang-orang munafik. Mereka menjual ya keimanan, petunjuk dengan kekufuran ya, untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia. Ini salah satu faktor dari sekian faktor yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kenapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tidak bermanfaat kepada mereka? Nah, ini karena mereka lebih condong kepada kehidupan dunia ya. Itu yang menyebabkan mereka itu tidak mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, perkara dunia ini perkara yang berbahaya, yang seharusnya seorang hamba itu khawatir. Sebab dengan kenikmatan dunia terkadang ada orang yang sudah berilmu, akhirnya dia tergelincir, jatuh kepada kesesatan, penyimpangan. Kita ambil contoh apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang seorang pemuda yang soleh di masa Nabi Musa alaihissalam, yang tadinya Allah berikan dia ayat-ayat Allah, pemahaman terhadap Alkitab, maka akhirnya dia pun condong kepada dunia dan Allah sesatkan orang tersebut. Watlu alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina. Kabarkan wahai Muhammad kepada umatmu tentang seorang yang kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Fansalakha minha, dia pun meninggalkan ayat-ayat tersebut. Fansalakha minha fattaba'ahu wa atba'ahu syaitan, dan dia diikuti oleh syaitan. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Kalau kami kehendaki, kami angkat dia, kami muliakan dia dengan ayat-ayat kami. Tapi kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ard. Ini yang menyebabkan dia menyimpang. Dia lebih condong kepada kehidupan dunia, ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian kata Allah, wattaba'a hawa, dan dia pun mengikuti hawa nafsunya. Hingga dia pun fakana minal ghawin, dia pun tersesat kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ya salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak bermanfaat kepadanya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecondongan terhadap dunia, cinta popularitas, ingin dimuliakan, dihormati. Nah, itu yang menyebabkan seseorang menyimpang. Tidak heran ya, ada orang-orang yang tadinya di atas ilmu, akhirnya dia tersesat. Jangan heran lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut dengan ahlul ghaib. Ahlul ghaib itu nama artinya orang-orang yang tadinya orang-orang yang menyimpang di atas ilmu, ya disebut dengan ahlul ghaib. Kalau orang-orang yang menyimpang disebabkan kejahilan, kebodohan dia, ahlul dhalal. Itu bedanya ahlul dhalal dengan ahlul ghaib. Ya, jadi kalau ada orang yang tadinya berilmu kemudian dia tersesat, itu disebut dengan ahlul ghaib. Tersesat dia disebut ahlul ghaib. Tapi kalau ada orang tersesat karena kebodohan dia, itu ahlul dhalal. Ya. Maka teman-teman sekalian,
kita senantiasa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk selamat dari fitnah-fitnah seperti ini, penyimpangan seperti ini. Badiru bil a'mal. Nabi hanya tegaskan badiru bil amal, segeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Jangan pernah menunda-nunda sebuah kebaikan. Jangan sampai ada pintu-pintu kebaikan yang sudah dibukakan untuk kita, kemudian kita tunda-tunda, akhirnya pintu-pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata Nabi, badiru bil amal, segera kalian beramal, ya, jangan pernah menunda-nunda sebuah kebaikan. Kalau ada majelis ilmu, datangi majelis ilmu. Ya, jangan kita tunda-tunda untuk mendatangi majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, min fawaidil ayat, apa faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat yang disebutkan, ya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, ya, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Yang pertama, anna man taba'allahu ala qulubihim bisababi inadihim wa takdzibihim la tanfa'u ma'ahumul ayatu wa in 'azumat. Bahwasanya siapa yang Allah tutup hatinya, Allah segel hatinya, Allah kunci hatinya, bisababi inadihim wa takdzibihim, disebabkan penentangan mereka dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, la tanfa'u ma'ahumul ayatu wa in 'azumat, maka ayat-ayat yang mulia, yang agung itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Sekalipun ayat-ayat yang agung, yang mulia kita bacakan, kita sampaikan, itu tidak akan bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang yang sudah ditutup hatinya, ya, dengan kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Kalau Allah sudah tutup, maka tidak bermanfaat lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita sampaikan ayat-ayat Allah, kalaupun kita sampaikan hadis-hadis Nabi, dia katakan perlu dirinci ini. Nah, itu masalahnya. Sudah tanda-tanda menyimpang itu. Pokoknya sampaikan ayat hadis Nabi dirinci, harus dirinci. Pokoknya dirinci. Akhirnya tersesat. Allah Ustaz, ya Allah. Di sisi lain kita sedih, anak pribadi sedih sekali. Ya, tapi begitulah. Kalau Allah sudah tutup hatinya, mau apa? Tidak bermanfaat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun ayat-ayat azumat wa in azumat, sekalipun ayat-ayat yang agung disampaikan kepadanya. Yang kedua, faedah yang kedua, anna imhalallahi ta'ala lidh-dhalimina al-mukadzibina lahum lam yakun an ghaflatin aw ajzin anhum bal yazdadu ithman fatakunu uqubatuhum a'zam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menunda hukuman bagi mereka, bagi orang-orang yang zalim, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, lam yakun an ghaflatin au ajzin anhum, itu bukan karena Allah lalai atau Allah tidak mampu mengadab mereka, tidak. Jadi ketika ada orang-orang zalim yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, kemudian Allah biarkan mereka, itu bukan berarti Allah tidak mampu dan Allah lalai, tidak. Tapi bal yazdadu isman, Allah biarkan mereka seperti itu, Allah tidak kasih hukuman supaya apa? Agar mereka menambah dosa, maksiat, penyimpangan, kesesatan. Jadi Allah kasih biar dulu, Allah tunda hukuman. Nah, ini bantahan kepada mereka orang-orang liberal. Mana hukuman? Buktinya orang-orang sana di Eropa sana, di Barat sana, dengan maksiat mereka hidup aman-aman.
Toh? Nah, ini bantahannya. Bantahannya Allah biarkan dulu, kasih biar dulu pada orang. Ya. Sebiar mereka dengan dosa dan maksiat mereka. Kasih biar, tunggu. Fatakunu uqubatuhum a'zam. Sehingga ketika mereka dimatikan, diwafatkan oleh Allah dalam kehidupan akhirat, balasan untuk mereka itu sangat besar dan agung, dahsyat untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan antum mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana ketika itu mata-mata mereka terbelalak. Kenapa? Karena menyaksikan azab hukuman untuk mereka. Jadi mereka terbelalak mata-mata mereka karena takut melihat hukuman. Nah, itu balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ayat yang mulia ini teman-teman sekalian, catat ya. Surat Ibrahim ayat yang ke-42, ayat yang mulia ini, kata Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, hiya ta'ziyatun lil mazlumi wa wa'idun lil zalim. Surat Ibrahim ayat yang ke-42 ini, kata Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, ayat ini adalah ta'ziyah. Apa ta'ziyah? Apa ta'ziyah? Hiburan. Hiburan untuk siapa? Lil mazlum. Untuk orang-orang yang dizalimi. Wa wa'idun lil zalim, dan ayat ini sebagai ancaman bagi mereka yang melakukan kezaliman. Antum ketika dizalimi, jangan khawatir kalau memang tidak bisa dibalas di dunia, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengadili hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Oke. Dalam kehidupan dunia kita tidak dapat keadilan, tapi kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kezaliman-kezaliman mereka kepada kita itu dibayar dengan apa? Bukan dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, tidak, tapi dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Yang tadinya kita tidak punya ibadah, yang tadinya kita tidak punya amalan-amalan, sedikit amalan kita, tapi kezaliman-kezaliman orang lain kepada kita yang kita di dunia bersabar, akhirnya kita dapati dalam kehidupan akhirat, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Jadi ayat ini sebagai takziah, sebagai hiburan bagi orang-orang yang dizalimi, bahwasanya di sana ada pengadilan akhirat, ya, sampai ketemu di pengadilan akhirat. Begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 tentang perumpamaan yang Allah berikan bagi mereka orang-orang munafik. Allah berikan dua perumpamaan air, api, dan perumpamaan air yang insyaallah kita jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Baik, tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله